mungkin Foyan ke sekolah naik perahu. Iya. Orang mana orang tuanya nggak gitu, nggak gitu peduliin anaknya sampai segitu. Baiklah Sobat MyGen dimanapun Anda berada, kembali dengan Hosye Cien di MyGen Podcast dalam segmen Z Talks. Dan kembali sudah hadir bersama Hosye. Halo, aku Philip. Hai, aku Nelly. Kita akan lanjut bahas yang kemarin seru, yaitu Mental health issue. Lagi-lagi udah ketiga kali masih isu. Mental health-nya masih belum benar. Udah 3 kali. Belum selesai. Udah 3 pertemuan masih isu, Mbak. Baiklah, kita selesaikan di sini. Kita selesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, gimana nih? Kemarin kita udah sepakat pengen ngebahas tentang perbedaan Generasi. Nah, ini. Wah, ini nyindir banget nih. Aduh, mungkin sedikit menyinggung Foyan. Kasar. Aku baby boomer enggak? Itu lebih jauh lagi. Oke lah, ya langsung ngaku dulu sebelum divonis. Aku sisa-sisa peradaban Gen Y, lahir di 77. Oh, Kita Gen Z. kita Gen Z. Oh, Seperti oke. namanya ya, Z. Yes, Z. Ya terus apa? Jadi masalah kita apa? Jadi pembulian. Gen Y baperan. Ya, man. Jadi kayak kalau yang kita tahu kan kalau di Gen Z ini kita lebih ini gak sih, kayak kita lumayan dipermasalahin karena kita tuh dibilangnya lebih lembek, Fan. Jadi gara-gara kami itu. Gara-gara strawberry. Strawberry. Oke. Iya, strawberry pink. Strawberry pink itu. Belum selesai nih strawberry-nya. Terus? Iya, Man. Jadi kayak kita digeneralisasi kalau Mental kita lemah. iya lebih lemah daripada gitu. yang anak-anak yang lahirnya lebih dulu lah dari kita, begitu, Iya, Pak. bener. Tapi kayak mungkin bisa make sense juga gak sih? Karena kalau Beda generasi, beda problem, beda pressure, beda situasi. kalau misalnya dulu mungkin Foyan ke sekolah naik perahu gitu. Iya. Enggak. Enggak perahu juga ya, Pak ya? Kotaku cukup kota sih ya, nggak sampai gitu. Iya. Even naik pohon aja aku takut. Iya. Tapi dulu ini kan. Itu temanku. Si itu. Oh iya, gitu. Lagi di Aku nggak main pohon di sungai gitu, aku nggak main gitu. Oke, lebih terus maju. oke, Iya, lebih terus. Nah, mungkin kalau dulu ya setidaknya Foyan kalau ke sekolah ya jalan kaki atau misalnya Ya, naik oke. sepeda Ya, atau ya. Ngerti, gitu ngerti. kan, Foyan. Sedangkan kalau kita sekarang set udah tuh tepat Hmm. daftar. Ya. GoFood. GoFood. Ya. Apa makanan siap saji, pesanan makanan siap saji, ya. Ya, pokoknya tinggal kita datang. dipermudah lah Foyan dengan Ya. HP itu kayak kita semua udah disediakan. Even generasi Z yang sangat bangga itu mereka jadian dan putus pun lewat WA. Tembak balik. Kalau Kasar. dulu, Foyan gimana, Foyan? Tapi Kalau bener kan, pacaran bener kan. gimana, Foyan? Terus gue gak, Pak? Ya orang-orang kerja angkatan kami kan ya tulis surat, udah. Iya. Terus pakai Mr. Postman. Gak pakai burung ya? Hah? Itu mah Itu baby boomer ya, pakai burung ya. Foyan nembak orang berapa hari Nggak. kemudian orangnya baru tahu ditembak. Iya. Dan dong? iya zaman-zaman kita ya begitu, terus dibalas juga nunggu surat itu kan. Kalau ada surat kilat, ada surat yang biasa ya kalau lintas provinsi ya bisa seminggu 2 minggu, cuy. Itu berbunga-bunganya udah lewat. Foyan. Ya enggak, indah-indah juga. Tapi kalau mau lebih seru, tanya ke generasi yang lebih atas lagi, wah lebih keren lagi itu. Kalau buat cewek sekarang, Kalau kan generasi ada kalian love bisa, Oh, love language. generasi politik kalian, udah dapet. kalau generasi kalian loncat ke zaman itu pakai mesin waktu bisa gila kan. Bener. Nah, Tapi mereka juga bisa tapi gila sih, mungkin maksudnya kayak gitu. gitu, Foyan. Mungkin karena sekarang kita tuh bisa dibilang lebih dipermudah ya. Nah. Kayak apa-apa tuh semua kayak lebih gampang gitu ya, Foyan. Semua easy. Apa karena itu ya sebenarnya menurut itu kayak bisa jadi salah satu efek ke faktor mental nggak sih, kita Foyan? nggak sih? Karena yang membuat kita jadi lebih lembek gitu. Istilahnya Foyan. lembek ya. Ya pasti ya, aku rasa sedikit banyak. Tapi ini kalau yang profesionalnya pasti udah bahas lebih banyak dibahas di luar juga banyak. Cuma ya secara awamnya juga
pasti lebih banyak nggak sih, lebih gampang untuk nggak sih ups and down-nya gitu kan? Karena kalau yang episode sebelumnya kan kita lihat mental health-nya tuh kena mental itu gara-gara setiap hari dapat supply ratusan info gitu kan? Itu yang penyebab pertama ya. Kalau yang sekarang itu karena cepetnya, karena speed-nya itu loh. Ya itu yang tadi misalnya PDKT setengah hari udah gak ini. Terus teman kita sendiri juga baru 3 hari PDKT udah ada yang jadian. Secara usia pun cepet banget. anak sekarang kan anak TK SD pun udah bisa nembak. Anak sekarang iya. Gak tahu. Ya kurang buka IG. Aku baru semalam lihat di feed orang. Anak TK 5. Gimana nembaknya, man? Orang bule bawa Be My Valentine, would you be my Valentine, kasih terus orang tuanya syuting sama-sama. Orang tuanya ngomong, guys lihat anakku kiss nowadays, guys lihat kayak gitu loh. Ya Wah, aku kok lebih up to date. Benar ada videonya anak sekarang sampai segitunya gitu loh. Ya karena teknologi gitu loh. Jadi ya karena begitu mendapat lebih gampang, kehilangan juga lebih gampang. Dari situ aja udah secara dharma ya udah masuk banget tuh. Gampang mendapat, gampang kehilangan. Juga. Job pun begitu kan, job juga begitu, pertemanan juga begitu, baru dapat sahabat baik, 3 minggu udah best. Kalau zaman dulu kan nggak yang namanya best friend tuh yang udah belasan tahun baru diklaim sebagai best friend. Oh sekarang enggak, kau baru 3 minggu aja. Sefrekuensi, best friend. Iya, baru 3 minggu udah diklaim best friend. Bener. Minggu keempat kok udah langsung di kick dari grup gitu kan kenaan. Ya itulah stressfulnya di situ sih aku rasa. Tapi ini gue penasaran nih, saya nanya nih. Pas zamannya Voyan tuh udah berarti belum ada ini kayak lagi mengeksplor aku nih narasumbernya. Berarti di zaman Voyan tuh istilah mental health issue tuh kayak belum ada atau udah ada tapi kayak gak pernah dibahas gitu kan? Ada nggak sih? Karena satu yang tadi yang kemarin dibahas ya, profesi psikolog juga belum diekspos. Terus artikel-artikel tentang psikologi juga belum banyak. Lalu kami juga tipe-tipenya lebih banyak yang tertutup gitu ya. Kalau sekarang kan sejak zaman yang sejak zaman Gen Z lah, pede banget kan, fans saya mau nyanyi, fans saya mau tampil di depan ini. Angkatan kita ditunjuk berapa kali pun bisa hindar gitu loh. Beda, rakitannya udah beda. Yang itu insight, yang ini apa insight gitu ya, kita nggak sebut merek gitu ya. Jadi udah beda, desainnya udah benar-benar totally different. Dari situ juga udah beda banget sih. Jadi efek-efek ke belakangnya udah beda banget. Ya. Kalau ngomongin lanjut. Kenapa? Kalau ngomongin mental issue sebenarnya ada efek gak sih? Efek gimana? Ke kita nggak deket sama kayak spiritually gitu, Fan? Karena ngomongin spiritually, aku nggak tahu sih sebenarnya ini jawaban gak ya, karena kadang tuh karena udah beda generasi juga kali ya, Fan. Kita juga susah gak sih mau cerita kayak emangnya ini bisa diceritain ke kayak teman biasa gitu? Iya, kan mereka nggak bisa relate. Iya. Misalnya kayak kalau ke orang tua hari gini ngomongin kayak, spiritual ke temen aneh gitu ya. Ke orang tua juga agak aneh gitu ya. Orang tua tuh gimana ya? Balik lagi kan ya kita Gen Z, mereka Gen Y dan something. Apalagi curhat. Kayak mereka nggak tahu sih kalau misalnya aku sih. Boleh coba-coba curhat sama Kungkung, siapa tahu nyambungnya enggak. Baby boomer. Tapi kalau orang tua you gitu, kayak tipikal yang lumayan open mind nggak kalau tentang mental health issue gitu? Orang tuanya nggak gitu peduliin anaknya sampai segitu detail maybe ya. Oke. Semoga mama nggak nonton acaranya. Mama nanti bilang, mama kurang baik apa? Kenal lagi. Mental health issue lagi. There's ada something yang bisa dicerita. There's something kayak I keep it myself ada aja. gapnya, betul ya. Tapi sebenarnya justru maksud aku gini nih, maksudnya jadi dari Philip, maksudnya akhirnya kita itu bener-bener nggak bisa cerita kemana-mana gitu ya. Iya, serba salah, ke temen juga mentok. Kayak ke temen juga salah, kadang ke orang tua juga, kadang gimana ya kayak kurang ngerti kan kalau misalnya kita bener-bener udah stressful, terus kayak misalnya kita pengen ke psikolog misalnya, kita ngomong ke orang tua kita, nanti orang tua kita jawabannya, kamu emangnya kamu gila ya, kamu sakit mental, kamu gila gitu kan, terus jadi kayak yaudah langsung dijudge. Iya, mengendap dalam diri kita, ditelan sendiri aja semua gitu ya. Jadi kayak mau gimana gitu sama kan. Temen-temennya juga kadang ada yang nggak beres, kita curhat malah dibocorin. Nggak bisa keep secret juga. Jadi kan, mau cerita ke siapa? Iya gitu. Itu sebenarnya pertanyaannya. Iya kayak susah nggak bisa cerita kemana juga lagi gitu. Nah ini sebenarnya ya
untung aku Gen Y juga ya, jadi udah nyicipin yang aura-auranya ini. Jadi yang aku lihat juga kadang begitu memang ya, generasi sekarang wihara rame, apalagi pas udah pandemi reda, rame. Tapi hampir total itu di kegiatan. Hampir jarang Gen Z yang ke wihara memang Gen Z dan seterusnya ya. Ke wihara buat spiritual itu malah dianggap aneh. Gitu loh, ke wihara kalau zaman kita tuh biasa. Misalnya aku tanya, mau kemana lu? Mau ke wihara. Kenapa? Mau Koso. Oh ya, oke, udah. Kalau sekarang kalian aneh nggak sih, misalnya Philip lu mau kemana? Gue mau Koso. Wah kayaknya nih lagi perang dunia nih. Pasti baru putus nih. Atau pasti di rumah ada apa nih? Atau dia baru melakukan kesalahan besar. Aneh nggak sih gitu kan? Iya benar banget. Gitu kan? Aku ngeliat generasi kalian juga begitu. Padahal, aku jadi ngerasa bersyukur kalau generasiku biasa banget. Kemana? Koso. Memang kita ke wihara buat Koso gitu kan? Jadi nggak aneh. Nah, nah kenapa? Misalnya tadi kan ya curhat ke temen, kadang temen juga nggak benar atau toksik atau malah ngejorokin atau malah ngebocorin dan sebagainya. Kemana-mana udah nggak benar gitu kan? Nah, padahal kalau ada satu yang paling benar di antara tadi ya yang kemarin ke psikolog dan ke gimana curhat, ada juga yaitu apa? Kita cari Koso. Nah kalau bingung berarti nggak pernah Koso banget. Gini loh, logikanya gini. Buddha Maitreya itu Buddha bahagia. Ini dari awal aku aktif dulu udah pegang ini. Dari aku usia kalian. Buddha Maitreya itu Buddha bahagia. Aku kalau bertugas, aku harus bertugas makin lama makin bahagia. Prinsipnya gitu. Kalau sampai bertugas di wihara, akhirnya kok makin lama makin nggak bahagia ya. Bukan tugasnya yang nggak benar. Ini prinsip aku. Untungnya udah nyampe ke situ tuh. Baru sampai ke hari ini bertahan gitu. Kalau sampai bertugas kok makin nggak bahagia, berarti caraku bertugasnya yang nggak benar. Bukan tugasnya yang nggak benar yang bikin aku nggak bahagia. Ada masalah tapi diri kita berarti. Cara aku menghadapi tugasnya dan termasuk cara aku berinteraksi dengan orangnya pasti ada yang nggak benar. Baru aku bertugas kok makin nggak bahagia. Dan ini nyambung ke yang lainnya. Misalnya aku yaitu bertugas di wihara. Aku ngantor kok nggak bahagia ya, sama tinggal dibawa ke situ. Berarti cara aku berrelasinya, cara aku menjalankan tugas kantornya, cara aku ininya itunya, berarti nggak ada yang harus disetel. Kalau aku bener jalanin yang ajaran Milevo, harusnya aku lebih bahagia lama-lama di rumah, di kantor ataupun di wihara. Itu prinsipku dari awal. Dari situ akhirnya kalau ada masalah, cari jawabannya ke Buddha bahagianya, yaitu dialah psikolog nomor 1 di dunia. Serius, nggak ada masalah sekotor apapun, seribet apapun, seberat apapun yang Milevo nggak bisa dengar. Bener sih. Logikanya gampangnya begitu. Dan begitu udah ngomong, tidak bisa dipastikan belum tentu detik itu juga dapat jawaban karena Milevo kan diem ya. Kalau ke temen-temen kasih jawaban, walau kadang so tahu gitu kan. Setidaknya instan. Milevo diem, Milevo diem. Tapi sejak kita curhat kita sudah on track berproses. Cuma Gen Z saking jarang Kosonya, enggak semua lah, enggak lah ya. Ini kan lagi saling serang nih. Tapi Koyan, aku ngerasa I personally sama teman-teman sekitar kita malah kayak kita kebanyakan tugas malah kadang jadi kurang khusyuk gitu. Ya itulah berarti kita gitu. Iya sih. Aku ngerti. Karena gini, karena udah capek kali ya. Ini aku tebak ya. Iya. Karena di wihara, apalagi kalau Anda aktifnya di wihara besar juga, di wihara pusat juga, banyak tugas-tugas yang kalau saya nggak ikut kayaknya sayang. Atau kayaknya jadi nggak ikut trennya teman-teman gitu kan. Maksudnya tuh, wah nanti gue bisa kehilangan something nih. Kalau gue nggak masuk squad yang itu, misalnya, wah di sini paduan suara lagi ngetop nih, lagi keren-kerennya nih, udah tampil di sana, gue juga mesti masuk ke sana. Kan gitu kan? Pasti ada rasa, kalau gue nggak nari kayaknya gimana deh. Kalau gue nggak, nah udah, ya kalau masih punya kemampuan untuk ikut semua ya paling bagus. Tapi kalau udah ikut semua sampai tugas sekolahnya terabaikan gitu kan, atau sampai nggak balance waktu di rumah pun jadi nggak ada, dan buat privacy sendiri juga nggak ada, buat nugas, buat diri sendiri nyantai-nyantai, itu udah nggak sehat.
Nah dari situ akhirnya apa? Yang paling jadi korban tebak siapa? Yaitu kehidupan spiritual kita. Jadi paling nggak ada waktu buat apa? Buat Koso, gitu loh. Padahal itu adalah basic banget saat kelak kita ketemu masalah, ujung-ujungnya di situ jawabannya yang paling akurat dan paling bener, gitu loh. Kayak gitu. Tapi Fine, sih mau nanya deh, kalau misalnya kita misalnya ada permasalahan, ya entah itu self diagnose atau misalnya sudah didiagnosa juga gitu kan, lalu kita misalnya mencari pertolongan yaitu balik lagi ke ITM gitu kan Fine. Tapi kan kadang kalau misalnya kita yang kayak Gen Z ya, karena kehidupannya sudah serba instan, kan kita pasti apa-apa juga maunya hasilnya instan gitu kan Fine. Kayak kadang tuh bagi kita kayak ya gua udah stres malah disuruh Koso lagi gitu kan. Kayak sebenarnya kayak benar-benar seberefek itu gak sih Fen? Kayak karena kadang kita mungkin entah belum merasakan secara langsung manfaat dari Koso-nya atau gimana, karena jadinya tuh kayak aduh ini bukan solusi yang gua pengen. Kadang kayak kadang kita mikirnya kayak gitu Fen. Kalau menurut Fen itu kayak gimana Fen? Nah, kalau dari situ sih ya aku ya biarin berproses dulu. Tapi, nah maksudnya gini, maksudnya berarti juga di situ ada salah mendefinisikan Koso itu apa. Ya kalau sudah sampai ke statement yang tadi itu sepertinya lebih ke Koso itu kayak ritual, kayak gua harus gini, harus gini. Kayak gitu, akhirnya capek. Kayak something, jadi sesuatu yang di luar diri gitu loh, dan nggak tahu enjoy-nya apa. Nah ya nggak apa-apa, itu juga proses pencarian, seperti proses pencarian kebahagiaan melalui Koso, judulnya kayak gitu ya. Nah kita bedah satu-satu nih. Jadi Koso itu sendiri gimana? Koso itu boleh pakai banyak macam cara. Ada temanku yang instingnya ya enaknya enjoy-nya Koso dengan cara dia curhat, ngomong terus coy kue milufo supaya ngomong. Nah ngomongnya boleh sambil berlutut, boleh sambil sujud itu, boleh. Dia pakai cara gitu. Terus aku bilang, jadi kamu nggak hitung dong? Ya aku rasa milefo juga yang penting kita insting daripada kita ngitung. Karena harusnya kadang jadi harus ngitung nggak gitu ya? Karena kalau aku pribadi aku lebih ke gak ngitung. Kalau aku tuh lebih bisa fokus kalau gak ngitung. Tapi masih gak tahu sebenarnya itu kayak yang boleh benar yang mana gitu Fen. Nah pokoknya kamu berlutut aja milefo udah bahagia gitu ya. Wah muridku pulang nih, cucu muridku pulang. Wah. Tapi pasti, kalau bisa multitasking sambil hitung sambil curhat juga boleh. Oke, nah ini benar. Jadi, ini ada banyak macam. Nah kan belum pernah kan? Hitungan cuma ketuk-ketukan doang. Bisa. Gini, ada yang udah expert sambil ngitung sambil doa. Ada. Benar ada. Bisa gitu sih. Cuman ceritanya tuh bukannya HP deep gimana, jadi masih bisa multitasking. Ya oke. Nah oke ya. Nih, jadi kita bedah lagi nih. Ada yang expert banget sambil jadi otaknya tuh bisa multitasking. Gini lah, waktu kamu udah biasa jadi protokol di wihara, bisa sambil ngehayal nggak? Bisa kan? Iya sih. Ada. Dikit lah. Iya, mampir kemana dulu, tapi mulut kita tetap aja kan, woi udah sampai mana? Bisa, kadang bisa. Ya, jadi karena udah benar-benar ini gitu loh, ya. Jadi, yang expert ya sambil ngitung sambil doa satu. Yang kedua ya ada yang ngitung dengan dia ngitung, dia juga jadi plong. Dia merasa dapat sesuatu dengan ngitung. Ada, karena bukan tipe kamu aja. Ada. Yang ngitung doang aja, Pak. Dia merasa kalau nggak ngitung saya nggak fokus. Nah, ada. Ada juga yang, kalau ngitung saya jadi nggak fokus. Kalau aku, ya terserah. Pokoknya kamu koso dulu deh. Dengan kamu koso, Milufo suka kok. Milufo udah seneng kok. Anaknya pulang, cucu muridnya pulang. Ya. Ada lagi yang bukan nggak ngitung, bukan apa, ada yang visualisasi. Gimana tuh? Hidup dia, prinsip dia, gue di kantor udah ribet, di rumah udah ribet, di wihara udah banyak perasaan. Pokoknya gue pas koso, gue cuma mau bayangin wajah Milefo senyum aja. Dia even nggak ngomong loh. Saya nggak ngomong pun saya bayangin Milefo udah tahu isi hati. Dan itu nggak ngitung juga, Pak? Dia nggak ngitung, dia cuma visualisasi sampai plong. Terus dia bilang apa? Jangan larang saya ya.
Pokoknya kan dia Bisa dia gitu ya? visualisasi milfoil. Pokoknya malah metode ini cocok dengan saya. Buktinya saya malah bisa 20 menit lebih malah nggak pegel. Saya karena saya langsung merasa bersatu dengan milfoil. Kadang saya visualisasi senyum milfoil. Saya bayangkan saya lagi dipeluk milfoil, diterima apa adanya. Ya aku pikir ya aku mungkin tipe liberal ya. Tanya ke pimpinan ke panitia masing-masing lagi. Kalau aku pribadi ditanya, ya cara yang bikin kamu bisa koso paling lama aja. Lama berarti kamu enjoy. Dan bahkan sampai kamu nggak merasa pegel dalam lama itu. Nah berarti kamu enjoy. Nah disitulah cara itulah yang paling cocok dengan kamu. Dan tiap orang bisa berubah-ubah caranya. Mungkin si Philip pertama harus dengan cara curhat dulu, lama-lama begitu dia entah kapan tiba-tiba dia nyebrang ke caranya Nelly. Bisa jadi orang kan berproses gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tahu metode mana yang bikin saya bisa berlama-lama dan enjoy di Koso, malah kita akan beda mindset. Artinya apa? Kalau saya ke wihara nggak Koso, rugi. Satu, kenapa? Satu, Buddha Maitreya, Buddha bahagia, psikolog nomor 1 di dunia. Kamu nggak cari dia, mau cari siapa? Jadi ini udah bandarnya gitu. Dia udah yang paling tahu. Even lu belum curhat aja dia udah tahu. Kamu mau ngomong apa aja beliau udah tahu. Kita malah cari teman kita yang toksik, kan aneh. Jadi kalau udah ya kalau sudah sampai menemukan kedekatan sebegitu sama milfoil, ya psikolog dan teman curhat dan best friend itu cuma faktor pendukung ujung-ujungnya. Ya tapi tetap ya bukan berarti semuanya dilepasin ke Koso titik selesai, enggak, itu namanya iman yang membuta juga. Jadi semua masalah Koso aja deh, enggak gitu juga dong. Ada yang harus ke psikolog yang profesional memang gitu loh. Masalah tertentu kadang psikiater sampai ke obat bahkan masalah berat tertentu gitu kan yang spesifik lah. Tapi ya average masalah kita sehari-hari kalau nggak cari milfoil itu rugi banget. Tapi bisa gitu kok ya, kayak cari milfoil dulu, nanti baru dibuka solusi jalannya. Iya pasti. Baru lu dapat psikolog. Tapi itu nggak tahu jalannya kayak ya bisa. Tapi kayak ya nanti tiba-tiba ada best friend yang solusinya benar. Itu yang bijak datang. Kayak nggak tahu tiba-tiba ada aja gitu, tapi nggak tahu muncul dari Karena mana. secara iman Maitreyani kita percaya kan ada Chifen Kendi, Savan Deadly, artinya 70% itu kekuatan ilahi, 30% kekuatan manusia. Jadi kita ini kebalik, effort kita setengah mati cari temen, curhat, cari psikolog, cari ini, cari itu. Tapi ke ilahinya nggak nyari, padahal di situ 70% loh. Kamu kenapa nggak pakai yang bigger itu kan aneh kan? Ngerti nggak sih? Jadi even bahkan kalau udah imannya lebih apa lagi, jangan tunggu ada masalah. Yang kamu lagi happy banget pun teman curhat nomor 1ku milfoil, itu udah keren banget. Kalau kita sudah ya maksudnya, tapi kan mostly kita enggak. 90% orang kalau udah masalah baru cari milfoil gitu kan. Itu kan masih mending daripada nggak nyari. Wah parah banget kan. Ya gitulah, jadi kita susah happy. Tapi kalau kita sudah, wah ada kabar baik nih, ke milfoil dulu. Wah ada gini nih, ke milfoil dulu. Bahkan kalau udah gitu, udah main di suasana baik, malah akan jarang dapat kabar buruk kali kalau udah gitu. Karena kamu sudah terbiasa dengan kabar-kabar baik dengan milfoil. Malah yang buruk-buruk makin jauh. Nah rugi kan sama ini nggak cari milfoil dulu. Tapi ada juga kok yang 70% mungkin dia mau milfoil yang itu, tapi 30%-nya dia nggak usaha gitu. Ya itu dia yang tadi Fuen bilang itu juga terlalu membuta, terlalu memberi buta, ya terlalu keiman yang nggak benar juga, nggak balance lah. Pokoknya harus balance lah. Ya, ke wihara kamu cuma saus yang nggak beraktivitas, nggak ikut tasawuf, nggak ikut kegiatan, nggak ikut apa, itu juga nggak balance. Terlalu ke spiritual gitu kan. Jadi nanti lama-lama jadi makhluk aneh. Bisa pokoknya ke wihara nggak mau ketemu orang. ada kayak gitu. Iya pokoknya semua harus balance gitu. Semua harus balance baru happy kan gitu. Gini lah, kamu bilang enggak lah saya butuh milfoil dong, saya nggak butuh manusia bisa mengecewakan. Benar, sampai kapanpun nggak butuh manusia. Kan nggak mungkin. Baju yang kamu pakai, makanan yang kamu makan juga semua dari manusia lain. Kamu nggak usahakan itu dari nol gitu loh. Ya gitulah. Tapi berarti Mil, dari kemarin kita bahas dari kemarin sebenarnya konklusinya akhirnya di sini. Dari kemarin kita baru terjawab.
Dan kemarin Iya. kita menghadap Poyen, terus part selanjutnya lagi kita menghadap lagi, intinya ini ternyata. Ya tapi semua itu penting ya. Jadi nggak boleh semuanya dilariin ke Koso doang ya. Balik lagi nih. Iya. Koso Intinya yang harus balance. Koso yang paling penting, tapi bukan satu-satunya solusi. Ingat ya. Maksudnya tetap yang kemarin-kemarin kita bahas harus belajar beradaptasi sama orang, harus tidak self diagnose dan sebagainya. Itu benar juga. Itu juga penting. Jadi ini ya supaya sisi mental spiritual, sisi materinya balance. Berarti duniawi ilahi Balance. semua balance. Iya. Sebenarnya ini Balance. yang I lagi struggle juga sih. Wih. Pantesan kamu nggak bahagia bukan? Enggak. Struggle ini how to balance like duniawi sama ilahi gitu. Iya, Karena iya, dua-duanya kan kita lagi jalanin. Sebenarnya itu menarik sibuk banget juga. Ya, Mas, loh. ya ini juga kita sorry to say ya Foen ngomong gini pun karena Foen pernah jatuh bangun di situ gitu loh. Bukan berarti Foen dari dulu dari Foen Pan sampai sekarang udah ngerti gini, enggak juga. Ngerti pun tetap sebelum kita jalanin kita juga struggling. Kita juga berproses sampai balance. Nah, sekarang Foen udah balance belum? Nggak ada yang tahu. Kadang Foen aja nggak tahu. Foen next time kayak boleh dibahas banget tuh Foen duniawi ilahi ya tuh. Oke. Oh ya. Menarik. Itu menarik loh. Itu juga Menarik luas juga ya aspeknya Iya, ya. Oke, boleh. Oke, kita itu ya next ya kita akan bahas juga tentang duniawi ilahi. Menurut kalian penting nggak topik duniawi ilahi? Coba ya komen dari sobat Mygen semua. Tapi jangan lupa ingetin juga. Oke, yang tentang Jangan lupa show. jangan lupa Show. ya bagus lah ya kalau sampai sadar kita selama ini salah. Iya. Kita salah jalanin gitu. Oke, sedikit tambahan sobat Mygen. Bayangin nggak sih kita abis-abisan ke wihara nari, good, bagus. Ke wihara abis-abisan di paduan suara, good. Di bersih-bersih, di dapur, di sekolah minggu, abis waktu kita. Tapi jarang sisain buat Koso, itu rugi banget. Gimana bisa bahagia kalau dibalikin ya? Kamu nggak Koso tapi bisa bahagia, mencurigakan, nggak mungkin. Benar kalau mau jujur begitu. Yang benar-benar bahagianya sehat ya yang punya kehidupan spiritual yang jelas, yang punya intimacy dengan Milevo, dengan Lamu yang jelas sekali, yang sangat berprinsip gitu loh. Maksudnya dia selalu bisa bagi waktu ke sana. Nah, itu yang kebahagiaannya lebih terjamin. Kalau kamu ngakunya bahagia tapi based on kegiatan semua, wah itu rawan. Sejujurnya, jujurly. Merasa di Oke. Maaf kalau terlalu jujur. Ada lagi? Kayaknya enggak. Udah ampun. Kita ter-comeback. Tadi di awal kita yang nyerang Gen Y. Oh iya. Ampun ya. Ampun. Kita selesaikan baik-baik di meja makan. Ada lagi? Nggak ada lah ya. Nggak ada. Mantap Kayaknya udah sekali. kapok ya. Oke, kapok. Semoga nggak kapok. Oke, Sobat Mygen, ngobrol-ngobrol kita dari yang ringan sampai yang berat. Semoga semua ini menjadi konklusi bagi kita semua untuk bisa membina dan berkarya sampai jangka mendatang. Ingat, kita harus membina berkarya, makin lama makin bahagia. Ya, oke. Jose Chen Foyen undur diri. Nelly. Mas ya Philip. Sampai jumpa di podcast mendatang. Bye-bye. Dadah.